Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Indra Aditama, kita akan belajar matematika khususnya untuk persiapan ASPD di tahun 2025 tingkat SMP. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan soal tryout ASPD di Pora Kabupaten Bantul tahap kedua tahun 2025 di soal nomor 31 sampai dengan 40. Ini kita sebut sebagai part yang terakhir pada pembahasan kali ini. Langsung saja untuk soal nomor 31, banyak pasangan segitiga yang kongruen adalah berapa? Nah, ini kan ada banyak segitiga ya, tapi mintanya pasangan-pasangan. Ini pasangan berarti kan dua-dua ya. Kita hitung misalnya ada, ini kita sebut satu-satuan. Nah, AEB itu pasangannya CEB ya kan. Nah, dan seterusnya AEF pasangannya CEF, AFD pasangannya CFD. Jadi untuk yang satu-satuan segitiga itu ada 3 pasang ya. Kemudian yang dua satuan juga ada ABF dan CBF. Lain itu ada AED dan CED. Jadi untuk yang dua satuan itu punya 2 pasang. Ada 3 pasang. 3 satuan, ada juga ABD dan CBD. Ini 3 satuan itu ada 1 pasang saja. Jadi jumlahnya yang kongruen itu adalah ada 6 pasang. Jadi jawabannya adalah D. Ya, mudah ya. Nomor 32. Struktur bangunan yang berbentuk segitiga memiliki sifat rangkaian yang kuat dan tahan lama. Tahan goncangan atau gempa. Tahan lama dari mana? Nah, ini nanti kita sesuaikan dengan apa yang diketahui pada soal, terutama yang panjang AC itu 2. Silahkan digambar dulu ininya segitiga denahnya ini ya, yang sebelah kanan. Kita lihat AC2, maka ini AC2, CG4, GM3, GM-nya 3, dan DG-nya itu 8 atau GD itu 8. Ini 8 ya segini ya. Nah, ini 8. Yeah. Yang ditanyakan adalah panjang HM yang ini. Semuanya dari H sampai M. Nah, caranya seperti apa? Kita buat segitiga. Ini ada segitiga yang kecil sama segitiga yang besar. Yang kecil yang mana? Bukan yang ABC ya, tapi yang ADG. Oh, nggak pakai yang ABC, Pak. Karena yang BC ini nggak diketahui panjangnya. Ya kan? Jadi kita pakai yang sudah ada nilainya ya. Jadi yang segitiga ADG, yang ini A, ini D, ini G. Yang AG panjangnya kan 2 sama 4, jadinya 6 meter. Yang DG panjangnya 8 meter. Nah, sedangkan segitiga yang besar AHM namanya. AHM, ini A, ini H, ini M. Sedangkan panjang AM itu adalah 2 tambah 4, 6, 6 tambah 3, 9. Nah, panjang HM-nya berapa? Kita tinggal cari aja dengan cara perbandingan atau kesebangunan ya. HM berbanding HM sesuai dengan DG. Balik lagi segitiga yang besar, AM berbanding AG. Nah, tinggal kita masukkan nilai-nilainya. HM yang dicari jadi HM berbanding DG. DG itu 8 sama dengan AM-nya itu 9, AG-nya itu 6. Kita sederhanakan dulu 9 dibagi 3, 3, 6 dibagi 3, 2. Nah, setelah itu bisa kita pindah 8 ke ruas kanan, jadinya HM sama dengan 3/2. 3/2 dikali 8. Coret-coret 8 dibagi 2 itu 4, dan hasilnya adalah 3 kali 4, 12.
Jadi panjangnya HM adalah 12. Jawabannya adalah A. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut untuk soal nomor 33. Topi pesulap. Seorang pengrajin topi mendapat pesanan untuk karnaval berupa 10 buah topi pesulap dengan ukuran diameter lingkaran 14 cm. Diameter luar lingkaran luar itu 28 cm dan tinggi topi 10 cm. Topi tersebut diberi aksesoris dengan pita merah dengan lebar 2 cm. Yang merah ini lebarnya 2 cm. Bahan untuk topi tersebut dari karton dilapisi kain. Luas pita merah adalah 302 cm. Cara menghitungnya gimana nih? Luas pita merah itu kan nempel pada lingkaran yang kecil ini dengan diameter 14. Kita cari dulu kelilingnya, kemudian kita kali dengan luas lebarnya yaitu 2 cm tadi. Keliling dikali tinggi. Jadi keliling dikali tinggi sama dengan kelilingnya pi d dikali tinggi. Sama dengan pi-nya 22/7 dikali d-nya itu 14 kali tingginya itu 2 sama dengan 14 dibagi 7 2 kali 22 44 kali 2 itu 88. Oke, di sini kita lihat pernyataan 1 salah ya. Pernyataan 1 salah. Yang pernyataan 1 salah, yang ada jawabannya pernyataan 1 berarti jangan dipilih. Ini salah, ini salah. Luas bagian bawah pelindung silau adalah 462. Nah, ini seperti apa? Luas yang besar dikurangi luas yang kecil. Yang besar ini kan jari-jarinya 14, yang kecil jari-jarinya 14 dibagi 2 7 ya. Jadi luas lingkaran yang besar dikurangi luas lingkaran yang kecil untuk yang pernyataan 3 sama dengan pi dikali r kuadrat yang besar dikurangi pi kali r kuadrat yang kecil sama dengan 22/7 dikali 14 dikali 14 dikurangi 22/7 dikali r yang kecil tadi 7 ya, 7 kali 7. Nah, coret-coret 1 coret-coret 2 sama dengan 44 kali 14 kali 14 dikurangi 22 kali 7. Nah, ini kalau dihitung nanti hasilnya adalah 462. Nah, di sini pernyataan yang 3 bernilai benar. Jadi jawabannya adalah 2 dan 3. Seperti itu. Kalau mau mencari luas karton minimal untuk memenuhi pesanan tersebut adalah berarti luas lingkaran besar ini sudah sama yang atas ya. Jadi bukan pakai yang pernyataan 3. Tapi pakai pernyataan di sini nggak ada ya. Tapi pelindung silau sama yang bagian atas itu kan dijumlahkan jadi lingkaran besar kan, ditambah selimut tabungnya yang ini nanti dapat 1 luas topi. Karena kita butuhnya 10 tinggal dikalikan 10 seperti itu ya. Yang jelas pernyataan 4 ini salah karena yang benar adalah pernyataan 3. Kita lanjut pernyataan soal dari yang nomor 34. Sirkus host, sebuah rumah sirkus berbentuk tabung dan kerucut yang terbuat dari kain termasuk alas. Panjang diameter 1,4 dan tinggi 2 meter. Luas bagian kerucut adalah 5,5 meter persegi. Benar atau salah? Kita coba cek ya. Bagian kerucut ini kan
bentuknya ya kerucut, bentuknya kerucut. Kita coba ini cari tingginya. Tingginya itu adalah 4,4 dikurangi 2. Jadinya bentuknya seperti ini ya. Nanti kita butuh garis pelukis atau S-nya. Karena rumusnya dari luas selimut kerucut itu adalah PRS. Selimut kerucutnya. Tingginya 2,2, alasnya itu adalah 1,4 dibagi 2 itu adalah 0,7. Maaf, untuk yang tingginya 2,4 ya, bukan 2,2 ya. Kan 4,4 dikurangi 2. Nah, seperti ini. 4,2. Kan salah, nyebut 2,4. Nah, tinggal kita tuliskan kalau kalian hafal triple Pythagoras 0,7, kemudian temennya 2,4, satunya lagi berapa? Ini kita kali 10 biar nggak ada komanya. 7, 2,4 dikali 10 ya 24. 7, 24, satunya lagi kan 25. Kita kembalikan ke atas jadi 2,5. Jadi garis pelukisnya di sini panjangnya adalah 2,5 meter. Nah, udah dapat S-nya. Sehingga diperoleh PRS 22/7 dikali R-nya itu 0,7 atau 7/10 dikali S-nya 2,5 atau 25/10. Sama dengan ini coret, 25 dibagi 5 itu 5, 10 bagi 5 itu 2, 22 dibagi 2 itu adalah 11. 11 dikali 5 itu 55, 55 dibagi 10 itu 5,5. Jadi pernyataan 1 bernilai benar ya. Oke. Kita cek pernyataan 3 atau 4. Yang ada pernyataan satunya benar, yang nggak ada salah. Luas alas adalah 1,64 meter persegi. Ini alasnya. Bentuknya lingkaran, berarti rumusnya lingkaran pi R kuadrat sama dengan pi R kuadrat sama dengan pi-nya 22/7, R-nya itu 0,7, kan 1,4 dibagi 2 sama dengan yang nomor 1 ya, jari-jarinya ya. Jadi 7/10 dikali 7/10, ini coret saja, 22 dibagi 2 11, kemudian 10 dibagi 2 itu 5, 11 dikali 7 77 ya. Ini banyak coret-coretannya, nggak enak dilihat ya. 77/5 kali 10, 5 kali 10. Nah, 77 dibagi 5 itu kan hasilnya 80. Kok 80 ya? Tar. Nah, 7 dibagi 5 itu kan 1 ya. 7 dibagi 5 1, sisa 2. 27 dibagi 5 itu 5. Ini kan koma karena masih ada sisa 2. 2 dibagi 5 nggak bisa. Kita pinjam jadi 20. 20 bagi 5 itu 4. Nah, masih ada per 10-nya belum dipakai. Nah, 15,4 dibagi 10 adalah 1,54. Ya, jadi pernyataan 3 salah. Nah, yang benar adalah pernyataan 4. Jadi yang benar dari soal nomor 34 adalah 1 dan 3. 1 dan 4, maaf. Pernyataan 4 benar. Nah, seperti itu ya untuk soal nomor 34. Next, selanjutnya nomor 35. Soal tentang transformasi segitiga ABC di atas direfleksikan terhadap sumbu Y
kemudian dirotasikan dengan pusat O 0,0 dengan sudut putar 90 derajat searah jarum jam. Bayangan segitiga tersebut adalah, kita lihat di sini A itu titiknya, titik koordinatnya min 3, min 1, min 3, min 1, sedangkan yang B itu adalah 5,2 ya. Nah, kalau kita mau mencari hasil transformasi yang A dulu ya, transformasinya itu pencerminan terhadap sumbu Y, maka X yang berubah min 3, min 1, yang berubah X-nya tadinya min jadi plus atau kebalikannya MY. Jadi A aksen itu adalah nanti dapat 3, min 1 itu ya. Kemudian ditransformasikan lagi dengan rotasi searah jarum jam. Kalau searah jarum jam itu rumusnya A, B menjadi B, min A. Ini yang searah jarum jam. Kalau yang berlawanan arah searah. Kalau yang berlawanan arah 90 searah itu adalah A, B jadi min B, A. Ini ya. Jadi kita pakai rumus yang atas B, min A. B-nya itu A-nya itu 3, B-nya itu min 1, maka hasil rotasinya adalah min 1, min A. Berarti A-nya itu 3, maka di sini min 3. Min 1, min 3. Jadi yang ada min 1, min 3-nya itu bisa jadi jawabannya C atau D ini ya. Nah, berarti yang A, B salah, C atau D. Sekarang kita buktikan yang pernyataan yang titik B ya. B itu adalah 5,2. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y, kita peroleh B aksen itu adalah berapa ya? Min 5,2. Kan X yang berubah ya. Min 5,2. Kemudian dirotasikan terhadap 90 derajat searah jarum jam sama juga. Ini A, B berubah jadi B, min A. B, min A. B-nya itu 2 jadi 2, min A-nya min A. Di sini ketemu negatif jadi positif ya. Jadi 2,5. Sehingga jawaban yang benar adalah D. Next nomor 27. Salah sebut terus ya dari ini. 36. Udah sore gini. Konsentrasi berkurang. 36. Aduh. 37. Persegi panjang ABCD di atas dilatasi dengan titik pusat O 0,0 dengan faktor skala 3. Luas persegi panjang hasil dilatasi adalah berapa? Nah, ini kita cari dulu luas yang sebelum ditransformasikan, yaitu berapa? Ini 5 kurangi 2 berarti lebarnya itu adalah 3. 5 kurangi 2. Yang ini 5 kurangi 1 berarti tingginya itu adalah berapa? 4 ya. Nah, berarti luasnya adalah 12 satuan. 3 kali 4 ya. Untuk menentukan luas bangun setelah transformasi itu adalah luas lama dikali faktor skalanya dipangkat 2. Faktor skalanya tadi 3 ya. Jadi luasnya dikali 12 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 12 dikali 9 atau sama dengan 108 satuan luas. Nah, jadi jawabannya adalah D. Tuh ya, nomor 36. Next, nomor 37. Ini membaca data saja. Berdasarkan data di atas, pernyataan yang sesuai adalah yang mana? Rata-rata gaji karyawan laki-laki dan perempuan sesuai dengan kesetaraan gender. Nah, di sini maksudnya kesetaraan gender besarnya nanti gajinya sama.
Datanya ada pada, nah yang ini. Menurut jenis kelamin laki-laki. Yang laki-laki 3,5 juta, yang perempuan 2,7 juta. Sehingga pernyataan satu salah, tidak sesuai kesetaraan gender. Ini salah ya. Karyawan dengan pendidikan minimal diploma memiliki gaji di atas rata-rata minimal diploma. Kita lihat di sini berdasarkan pendidikan diploma yang warna ungu tua, ini ungu muda, saya sebutnya itu aja. Yang ungu tua ini lebih dari rata-rata. Rata-ratanya itu yang garis merah ini, 3,27, ya kan? Nah, pernyataannya benar dong. Berarti karyawan dengan pendidikan minimal diploma memiliki gaji di atas rata-rata. Oh, diploma 1 maupun diploma 4 itu lebih dari 3,27, ya. Jadi jawabannya adalah B. Kalau misalnya mau, silahkan cek untuk pernyataan yang jawaban yang C ataupun D, ya. Megawati, Red Spark. Megawati sudah berkarir sebagai pemain bola voli sejak usia 14 tahun. Pada pertengahan 2023, Megawati dipilih dari draft pemain Asia dan dikontrak selama 1 tahun oleh klub bola voli Korea Selatan, Red Spark, untuk musim 2023 sampai 2024. Nah, ini adalah daftar pemain Red Spark. Berdasarkan grafik di atas diberikan pernyataan berikut. Rata-rata umur pemain oposit adalah 23 tahun. Oposit ini, nah ini kan data musim 2023 maupun 2024. 2023 atau 2024. Jadi tahunnya untuk menentukan umurnya atau usia atau umur ya. Untuk menentukan usianya itu adalah kita pakai 2 tahun yang tadi saya sebutkan, bisa 2023 atau 2024. Kita coba pakai yang 2023, itu adalah 19, yang pertama yang Hangesti ini ya, Megawati Hangesti 1999 mengurangi 2023, 3 kurangi 9, 4, kemudian ini sisanya 1 pinjam ke depan, jadi yang depan itu 19 ya. Di 11 kurangi 9 itu 2, jadi 24 tahun di tahun 2023. Kalau di tahun 2024 itu hasilnya adalah 1999, jelas nanti adalah 25 ya. Nah, itu untuk yang Hangesti. Kalau yang apa dibacanya ini? Un Ji Sin ya. Shin Ji Un atau apa? Nah, terserah. 2005 kita kurangi dengan 2023, kita kurangi dengan 2005. Kemudian hasilnya adalah 13 kurangi 5, 8. Ini tadi dipinjam, jadi 18 tahun untuk yang temannya Hangesti yang ini ya. Kalau yang 2024 berarti tinggal nambah 1, 2025. Dan hasilnya adalah di usia 19 tahun. Kita jumlahkan untuk yang rata-rata oposit itu adalah 23 tahun katanya. Jadi untuk yang kita pakai tahun yang 2023 dulu, 24 ditambah 18 dibagi 2 itu adalah 2 nyimpen 1, jadi 42 ya. 42 dibagi 2 adalah 21. Nah, pernyataan 1 harusnya salah nih. Tapi kita tahu ada satu lagi tahun, yaitu kalau pakai tahun yang 2024. Jadi pakai 25 tambah 19 kita bagi dengan 2 sama dengan 5 tambah 9, 14, nyimpen 1. Kemudian 1 tambah 2 tambah 1, 4. 4 dibagi 2 adalah 22. Nah, baik. Pakai tahun yang 2023 maupun yang 2024, nanti usia opositnya bukanlah 23 tahun rata-ratanya. Jadi pernyataan 1 salah ya. Jadi yang benar adalah pernyataan 2. Jadi yang ada pernyataan 1-nya salah,
tinggal kita gunakan yang, coba kita gunakan tinggi ya. Kalau pakai umur itu sepertinya ada dua kemungkinan gitu loh, pakai yang 2025 atau 2024 atau 2023. Kita pakai yang tinggi badan karena di sini udah pasti. Tinggi badan setter rata-ratanya adalah 176. Setter mana setter? Oh, setter ini ada banyak. 182 ditambah 177 ditambah 171 ditambah 174 itu kemudian dibagi dengan 4 karena ada 4 orang. Ini ya. 182 ditambah 177 ditambah 171 ditambah 174. Kita bagi dengan 4 karena ada 4 orang. Sama dengan 704 dibagi 4 itu adalah 176. Oke, ini udah sesuai. Jadi pernyataan yang benar adalah 2 dan 3. Jawabannya C. Tuh. Kita lanjutkan soal yang 39. Perasaan pernyataan terus ya bilangnya. Nomor 39, Dusun Sukamaju memiliki terdiri dari 2 RT, yaitu RT 1, RT 2 dengan jumlah kakak sebanyak 50. Dan merangka penggalangan dana Peduli Yatim Piatu diperoleh rata-rata sumbangan dari kedua RT itu 36.000. Jadi gabungan rata-rata. Jika rata-rata sumbangan RT 1 dengan banyak 40 kakak dan adalah 32.000, maka rata-rata sumbangan RT 2 adalah berapa? Kalau RT 1 40, maka RT 2-nya kan 10 biar dapat nanti 50, ya kan? Rumus dari rata-rata gabungan itu adalah N1 atau banyak data yang ke-1 atau RT 1 ya dikali rata-rata yang RT 1 ditambah banyak orang yang kedua dikali rata-rata dari RT yang kedua dibagi N1 tambah N2. Gabungannya itu adalah rata-ratanya 36.000. Ya, kebanyakan ya 36.000. Sama dengan N yang 1 itu adalah 40 kakak dikali rata-ratanya itu 32.000 ditambah N yang kedua itu adalah 10 dikali X rata-rata yang RT kedua, ini belum tahu karena yang dicari ya, dibagi 50. Nah, dan ini kita kalikan 5 kali 36 itu adalah 180 tambah nolnya 4, 1, 2, 3, 4 sama dengan 4 apa 5 ya? 1, 2, 3, 4. Oh, kurang ya? Benar. 5 ya jadinya ya. Nah, 1.800.000 benar. Nah, 4 dikali 32 jadinya 128 tambah nolnya 4, 1, 2, 3, 4 1.280 ditambah 10 kali X bar 2 atau rata-rata yang kedua 1.800 dikurangi 128 itu adalah 520.000. Ini karena nggak cukup saya geser ke atas. 520.000 sama dengan ini yang merah muncul terus ya 10x bar 2. Jadi rata-rata yang kedua itu adalah 52.000. Jawabannya adalah C. Oh, ini ya. Oke, soal yang terakhir. Dadu dan koin. Sebuah dadu dan sebuah koin dilempar bersamaan dan diberikan pernyataan berikut. Ini dadu kan ada 6 kemungkinan. Yang mata dadunya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan? Kemudian untuk yang mata uang logam itu ada angka, ada gambar. Nah, dari sini bisa kita buat tabel seperti ini.
Ini adalah cara untuk mencari ruang sampel ya. Nah, seperti ini. A1 atau angka dengan mata dadu 1. Kemudian A2 dan seterusnya A3, A4, A5, A6. Yang ini G1, G2, ini G3, ini G4, yang ini G5, dan yang terakhir ini adalah G6. Peluang muncul mata dadu genap dan koin muncul gambar adalah yang gambar dan genap. G2, G4, dan G6. Berarti ada 3 kemungkinan, dibagi banyaknya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikali 2, 12. Ya kan? Dan hasilnya adalah 1/4. Jadi pernyataan yang satu salah. Pernyataan yang satu salah berarti yang ada pernyataan satunya salah. Bisa C atau D ya jawabannya. Peluang muncul mata dadu prima dan koin muncul gambar. Gambar dan prima. Prima itu berapa aja? 2, 3, sama 5 ya. Jadi G2, G3, G5. Jadi ada 3. G2, G3, dan G5. 3 banding 12. Dan itu adalah 1/4 juga. Jadi pernyataan 3 juga salah. Yang benar adalah jawabannya D, 2 dan 4. Oke, udah selesai pembahasan kita dari soal nomor 1 sampai dengan 40. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, semoga besok diberi kelancaran untuk ASPD-nya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.